Jenderal Harimau Putih, dalam hidupnya yang paling beruntung adalah diracuni dan diperdaya menjadi binatang buas yang kehilangan akal. Karena naluri otomatis saat dia benar-benar kehilangan kontrol membuatnya menjadi suami pertama bagi tuannya, istrinya, dalam arti yang sebenarnya. Ini tidak hanya meredakan kerusuhan, tetapi juga menanam benih untuk kenaikan levelnya di masa depan menjadi dewa ular yang kuat. Saat ini di ruang bawah tanah yang gelap. Kucing besar, tenang. Mauren memegang wajah Yin Jiuyao dengan kedua tangan. Tentakel kekuatan mentalnya menyelinap ke lautan jiwa Yin Jiuyao, ingin menenangkannya secara paksa. Si kucing besar dengan keras menggelengkan kepala. Taringnya merobek telapak tangan Mauren. Mauren pun ditabrakkan dengan keras ke lantai. Pupil si kucing besar benar-benar hancur menjadi benang-benang darah merah. Cakarnya menekan bahu Mauren, mulutnya yang penuh darah menggigit ke arah leher halusnya. Adegan binatang ganas merobek tuannya ini pasti bisa jadi video paling hits di berita. Nick menekan layar monitor dengan gembira, seluruh tubuhnya bergetar. Yang mulia, lempar aku ke mulut kucing besar itu. Saat aku meledak, Anda cepat kabur. Merah muda kecil mengeluarkan suara arus listrik ses. Tidak perlu kau berkorban, kucing besar, cepat bangun. Mauren menahan sakit, memasukkan pergelangan tangannya yang berdarah ke mulut si kucing besar. Pupil si kucing besar tiba-tiba menyempit. Seluruh otot tubuhnya seketika kaku. Duri-duri tulang di punggungnya tiba-tiba membentuk lengkungan untuk melindungi Mauren. Pegang erat, Yin Jiuyao melempar Mauren ke punggungnya, menerobos penjara, dan bayangannya seketika menghilang dalam kabut. Bagaimana mungkin dia masih punya kesadaran? Nick bangkit dengan terkejut. Tangkap dia kembali untukku. Kedalaman gua tersembunyi. Si kucing besar melempar Mauren ke tanah, jaga dirimu. Aku tidak ingin menyakitimu. Suara si kucing besar gemetar dan pecah. Pupil merah gelapnya menatap Mauren dengan penuh kerinduan untuk terakhir kalinya, lalu dia dengan tegas berbalik. Kucing besar, jangan pergi. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Mauren menangkap ekornya, mengambil bunga spiritual dari gelang ruangnya. Cahaya 9 warna seketika menerangi gua yang gelap, dan juga menerangi tekad kuat Mauren. Benar-benar gila, air mata darah perlahan keluar dari pupil si kucing besar. Mauren, dengan kata-katamu ini, aku mati pun bisa menutup mata. Setelah berbicara, dia dengan lembut namun tegas menarik ekornya, berjalan seperti mayat hidup ke pintu gua. Menutup mata apanya? Mauren menyodorkan bunga spiritual ke mulutnya, melompat ke punggung si kucing besar, menarik telinganya, dan menekannya ke tanah. Si kucing besar melotot, pupil merah dan emasnya bertarung dengan gila. Terima kasih, Mauren. Tanda harimau Yin Jiuyao tiba-tiba meledak bercahaya. Satu tentakel putih perak terjulur keluar dari tentakel kekuatan mental Mauren. Keesokan paginya, Mauren dibangunkan oleh suara merah muda kecil yang terdengar senang sekaligus marah. Selamat, Yang Mulia. Anda sudah berhasil naik level. Anda sudah naik ke kelas B. Tidak sia-sia Anda begitu susah payah, menelan, si kucing besar. Aku sudah kelas B. Mauren bangun duduk, merasakan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Dia bisa melihat jelas semut yang merayap di dinding gua, dan mendengar suara sepatu bot militer si kucing besar menginjak daun kering di mulut gua. Kau sudah bangun. Si kucing besar dengan hati-hati berjongkok di samping Mauren, mengangkat telapak tangannya yang lembut, dan menciumnya. Kau dari mana? Mauren menyeka bercak darah di sudut bibirnya, membersihkannya dengan ciuman. Membunuh beberapa anjing penguntit. Tanda harimau si kucing besar berkilat cahaya kejam. Pasukan pengejar yang menemukan pintu gua semuanya dirobek olehnya. Cepat tolong Tai Xinlan dan yang lain. Mauren dengan cepat bangkit. Di luar tiba-tiba terdengar ledakan yang menggetarkan bumi. Lembah sunyi, markas tentara pemberontak. Kapten, tim pencarian dibunuh semua oleh Yin Jiuyao.
Komunikator berkata dengan gemetar. Nick mematahkan meja dan kursi, dengan tidak percaya menatap layar kurva energi yang meledak. Racun yang diracik Tuan Li itu tidak ada obatnya. Bagaimana mungkin dia pulih? Pengawasnya hancur, tidak bisa dicek bagaimana dia melakukan detoksifikasi. Peringatan, peringatan, musuh dari luar menyerang. Alarm yang memekakkan telinga berbunyi. Di monitor, 9 prajurit serigala membawa senjata menyerbu pintu besar, sedang menyerang ke bawah tanah. Komunikator, cepat hancurkan data eksperimen. Kapten, kalau kita tidak pergi sekarang, akan terlambat. Mauren, aku tidak akan melepaskanmu. Nick dengan keras membanting detonator ke timer. Pabrik bekas dan laboratorium bawah tanah runtuh dengan dentuman. Yin Jiuyao dan Mauren cepat-cepat datang ke reruntuhan laboratorium. Merah muda kecil, cari posisi Tai Xinlan dan yang lain. Yang mulia, termasuk yang sebelumnya, Tai Xinlan dan mereka terjebak 500 meter di bawah besi di sebelah kiri. Gali di sini, cakar harimau raksasa itu menyala dengan cahaya energi putih perak. Tanah berterbangan, seketika menggali lubang besar. Di lubang yang dalam, satu prajurit suami serigala berbulu abu-abu kelas A berlutut separuh, berdarah dari 7 lubang di tubuhnya. Perisai energi abu-abu menutupi 3 orang yang pingsan di atasnya. Yin Jiuyao menggenggam lengan prajurit suami serigala abu-abu itu, kenapa hanya kau yang melindungi mereka? Prajurit suami serigala abu-abu itu dengan lemah berdiri, Komandan, Ming Hui dan yang lain mengejar ke pabrik bekas. Yang mulia, tentara pemberontak sudah kabur. Merah muda kecil mengirim gambar kapal perang setan yang pergi. Hitung mereka kabur cepat. Mauren mendengus dingin. Yang mulia, Anda cepat bantu Tai Xinlan dan yang lain untuk memeriksa. Mauren mengeluarkan alat medis dan mendekati Tai Xinlan yang pingsan. Kucing besar, kau jangan pedulikan aku, cepat tolong prajurit suami yang lain. Yin Jiuyao menekan keinginannya pada Mauren, melempar meriam partikel ke Lei Yang, jaga mereka baik-baik. Dia berbalik dan berubah menjadi kilat putih yang menyerbu ke pabrik bekas. Alat deteksi medis berbunyi. Mauren membuka baju tempur Tai Xinlan, lalu tertegun. Selain luka tembus di perut kiri bawah, di posisi tulang panggulnya masih bertumpuk 7 luka kelabang yang mengerikan. Lei Yang. Tai Xinlan menggenggam tangan Lei Yang, dengan suara serak, kata sandi kartu bankku adalah ulang tahun anak-anak. Transfer uangnya ke panti asuhan. Kalau kau berani mati, akan kuhabiskan uangmu, biarkan betina-betina kelas rendah itu mati kelaparan. Lei Yang mengancam dengan jahat. Aku bunuh kau. Mata Tai Xinlan terbuka dengan keras, lalu menutup lagi tanpa daya. Detak jantungnya justru lebih kuat dari tadi. Pupil abu-abu Lei yang berkilat sedikit kasihan. Tai Xinlan bisa masuk ke tim khusus karena mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat. Cedera seperti ini, nanti dia tidak akan bisa ikut misi untuk menghasilkan uang lagi. Ini pasti pukulan yang menghancurkan untuknya. Mauren lalu pergi memberi Luji dan kelinci Xiao San perawatan. Begitu memeriksa mereka, dia langsung marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Di tubuh mereka penuh dengan luka robek yang berlapis-lapis, bercampur dengan bekas bakaran. Bisa dibayangkan siksaan mengerikan seperti apa yang mereka alami. Mauren menggertakkan gigi, cepat membantu Luji dan kelinci Xiao San membalut luka. Bersiap untuk mundur, Yin Jiuyao menggendong prajurit yang terluka, berkata pada Mauren, aku ada urusan dan harus pergi ke markas militer untuk menanganinya. Aku tidak bisa menemanimu pulang ke istana Bulan Hua. Mauren menepuk lengannya yang kuat dan berotot, aku akan mengantar mereka ke rumah sakit antar bintang, lalu pulang. Setelah pergi dari lembah sunyi, Yin Jiuyao dengan cepat pergi ke markas militer. Mauren mengirim Tai Xinlan dan yang lain ke rumah sakit antar bintang, lalu kembali ke istana Bulan Hua. Dia duduk di depan otak cahaya.
Memikirkan perlakuan tidak manusiawi terhadap Tai Xinlan dan yang lain, api amarahnya seperti disiram bensin, mendidih dan menyala. Merah muda kecil, buat satu video tentang tentara pemberontak yang menyiksa betina kelas rendah, taruh di jaringan berita. Aku mau memotong tangan mereka, membuat mereka jadi musuh publik. Siapapun yang berani bergabung dengan tentara pemberontak, harus menerima ludahan dari seluruh jaringan. Baik, merah muda kecil mencari data siksaan tentara pemberontak dan dengan cepat membuat video. Yang mulia, mau pakai akun marketing untuk mempublikasikannya. Tidak, aku mau pakai akun Putri Kekaisaran Mauren ini untuk mempublikasikannya. Yang mulia, meskipun Tai Xinlan dan mereka kasihan, tapi betina tanpa nilai memang barang konsumsi. Ini adalah aturan tidak tertulis di seluruh galaksi bintang ular. Anda sudah susah payah pamer kemesraan dengan si kucing besar untuk membersihkan nama jahat Anda. Sekarang Anda memakai akun besar untuk membela mereka, ini bisa dengan mudah memicu penolakan dari massa ular. Mereka menolakku, apa urusannya denganku? Alis Mauren berkerut. Menurut pemikiranmu, aku dengan tubuh sampah FG ini juga seharusnya dikirim untuk jadi barang konsumsi, kan? Anda adalah putri paling mulia di Kekaisaran. Sampah-sampah itu bagaimana bisa dibandingkan dengan Anda? Lagi pula Anda sekarang sudah kelas B, punya 3 tentakel kekuatan mental, Anda itu jenius. Menjilat pantat tidak ada gunanya. Mauren melepas otak pintar merah mudanya dan dengan keras memukul meja. Aku tanya kau, kalau aku masih sampah seperti dulu, kau juga mau mengirimku jadi barang konsumsi. Bagaimana mungkin, meskipun Anda sampah, aku juga akan terus memelihara Anda, seperti Tai Xinlan memelihara betina-betina kelas rendah itu. Merah muda kecil dengan gembira berkata, yang mulia selamanya adalah tuan paling lucu. Siapa yang berani menyakiti yang mulia, aku meskipun harus meledak juga akan meledakkan mereka. Anggap saja kau punya hati nurani. Mauren mengelus merah muda kecil dan memasangnya kembali di pergelangan tangannya. Betina kelas rendah bukan barang konsumsi. Entah itu Tai Xinlan dan mereka atau betina kelas rendah lainnya, mereka tidak pantas menerima perlakuan seperti ini. Meskipun aku harus melawan seluruh dunia ular, aku juga akan menghancurkan pandangan dunia yang bengkok dan buruk ini. Dengan begini, aku juga bisa menghindari diriku sendiri dipaksa oleh plot untuk dikirim ke pasar gelap menjadi budak. Yang mulia, saya mendukung semua keputusan Anda. 3.000 tentara marketing sudah siap. Silakan dipublikasikan. Merah muda kecil bersemangat tinggi. Masa pemakan gosip serentak membuka video itu. Markas tentara pemberontak. Perwira ular dari tentara pemberontak berwajah sinis. Sampah yang tidak punya kesuburan memang harus masuk ke kamp konsentrasi. Rumah sakit Kekaisaran. Tai Xinlan dan 2 lainnya berbaring berlumuran darah di ranjang. Kamp konsentrasi yang kotor dan bau. Jeritan betina kelas rendah menusuk kulit. Laboratorium bawah tanah tentara pemberontak. Seorang betina tua dengan tato pahlawan di lengannya diikat di meja operasi. Seorang dokter berjas putih memotong perutnya yang busuk dan bernanah, mengeluarkan inti binatang mutan. Di akhir video muncul barisan huruf berwarna merah darah. Saat kalian bilang sampah bukan ular, kalian memakan tanaman yang mereka budidayakan, memakai pakaian katun yang mereka buat, dan menikmati kedamaian yang mereka jaga. Yang tidak lebih dari binatang itu, sebenarnya siapa? Video ini popularitasnya seketika menembus jutaan dan naik menjadi trending. Distrik miskin ibu kota, gedung bekas lantai bawah 3. Tuan Li yang berjubah hitam dan bertopi hitam duduk di kursi tinggi. Cambuk listrik di tangannya berkilat mengeluarkan busur listrik biru. Nick berlutut di papan besi yang dingin, lututnya berdarah, bawahan sudah memakai racun saraf ganda pada Yin Jiuyao, tapi dia tetap kabur. Sampah, bahkan ular gila pun tidak bisa diracuni sampai mati. Tiba-tiba layar komunikator meledak cahaya merah, Tuan, tidak baik.
Mauren mempublikasikan video yang mengecam kita karena menyiksa betina kelas rendah. Sekarang seluruh jaringan betina menyerang kita. Alis Tuan Lee berkerut ketat, data video ini dia dapat dari mana? Ini semua data rahasia internal kita. Jangan-jangan ada pengkhianat yang membocorkannya. Tuan, saat markas meledak, AI Super yang dibawa Yin Jiuyao menyerang sistem kita. Mungkin saat itulah data itu dicuri. Nick berjuang merangkak bangun, Tuan, kita tidak bisa membiarkan Mauren mencemarkan nama kita. Kalau tidak, kita akan kehilangan lebih banyak calon tentara. Mauren bodoh ini ternyata memakai akun besarnya untuk mempublikasikan video. Dia benar-benar mengirimkan pegangan ke tangan kita. Tuan Lee tertawa, membuka layar cahaya, dan mengirim video ke komunikator, kirim tentara bayaran. Robek beritanya saat sedang paling ramai. Jaringan berita sangat ramai. Seorang influencer besar dengan jutaan penggemar tiba-tiba memposting, putri jahat tertentu benar-benar sudah gila ingin mencari perhatian. Dirinya sendiri juga salah satu yang menyakiti betina kelas rendah, tapi ternyata masih berani mengecam tentara pemberontak. Tidak melihat dirinya sendiri ada di level apa. Dia mempublikasikan video di mana Mauren menginjak hamster, kau tidak punya kesuburan itu sudah cukup. Jangan bilang bahkan otak pun kau tidak punya. Bersamaan dengan itu, hamster juga keluar dan merekam video, mengadukan perlakuan kasar yang diterimanya dari Mauren saat bekerja di Istana Bulan Hua. Kolom komentar seketika meledak. Aku marah sekali. Aku mau mendaftarkan 8.000 akun marketing lagi untuk berperang sampai habis dengan mereka. Merah muda kecil marah sampai cepunya hampir terbakar. Mauren tertawa dingin, memakai topengnya, masuk ke akun besar Jiusui, dan mengirim panggilan video terenkripsi ke Feiza. Tidak perlu bertarung dengan ular kelas 2 ini. Betina sejati harus memakai tinju besi untuk membereskan mereka. Jari Feiza mengetuk ringan meja konferensi. Pupil merahnya memantulkan bayangan rubah yang terdistorsi di layar hologram. Rahasia rubah, altar perunggu. Bayangan pendeta besar ditarik memanjang menjadi seperti iblis yang menganga. Jarinya yang kering seperti cabang mengusap puncak tongkat kekuasaan. Di sana ada gigi. Itu adalah gigi betina sampah generasi sebelumnya yang dicabut sendiri olehnya dan dijadikan sebagai perhiasan perang. Sampah seperti Mauren ini seharusnya dikunci di kandang peranakan paling rendah. Berani-beraninya dia terang-terangan membela betina kelas rendah. Kilatan cahaya dingin muncul di pupil merah Feiza. Pendeta besar, jangan lupa, Mauren adalah seorang putri, dia tidak boleh dihina. Otaknya tiba-tiba memunculkan bayangan putri jahat itu, pedang cahaya di tangan, 9 ekor rubahnya terputus. Dia menginjak ekornya yang putus dan tertawa dingin, darah campuran harus tinggal di tumpukan sampah. Sekarang, betina yang dulu menghinanya itu, kini di jaringan berita terang-terangan membela betina sampah, bahkan membelanya. Tongkat di tangan pendeta besar dengan keras memukul layar hologram. Dulu kalau bukan betina sampah yang menenangkan ular jantan yang mengamuk, darah campuran sepertimu ini sudah lama dirobek-robek oleh mereka. Feiza menunduk, kukunya diam-diam menusuk telapak tangannya. Dia selamanya ingat ibunya yang hancur berkeping-keping, dan ingat kata-kata pendeta besar waktu itu, sampah yang tidak punya kesuburan bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi suami mainan. Anda benar. Feiza mengangkat kepala, diam-diam mengklik sesuatu di dalam otak pintarnya, saya sekarang akan menarik pengawal dari pusat keamanan sampah. Dia menatap wajah tua pendeta besar yang mengendur karena puas, melihat gigi yang sudah tertanam 300 tahun itu. Tiba-tiba dia mengangkat cakarnya dan dengan tepat menusuk bola mata keriput pendeta besar. Si rubah tua itu kaku dan jatuh. Pada saat itu, Feiza seperti mendengar desahan jiwa ibunya. Benar-benar ironis. Kesempatan untuk membunuh musuh bebuyutan ini ternyata datang dari putri Mauren yang dulu paling kubenci. Saat permintaan komunikasi dari Jiusui berbunyi, Feiza melirik mayat yang berkedut di lantai,
lalu berbalik pergi dari ruang konferensi. Yang Mulia, ada perintah apa? Aku mau siaran langsung darurat, menenangkan dan merawat Tai Xinlan, Lu Ji, dan kelinci Xiao San. Suaranya membawa perintah yang tidak bisa dibantah. Telinga rubah Feiza tiba-tiba berdiri, tapi mereka sudah dinyatakan sebagai sampah yang tidak memiliki nilai penenangan. Aku bilang mereka punya nilai, berarti mereka punya. Kalau kau tidak bisa, ganti dengan orang yang bisa. Feiza tiba-tiba tertawa rendah. Telinganya dengan gembira bergoyang. Saya laksanakan perintah Anda, Yang Mulia. Dia dengan elegan memberi hormat. Pupil merahnya terkunci, apakah dia tahu Mauren sedang membela mereka? Layar cahaya tiba-tiba diam. Merah muda kecil tidak bisa menahan diri untuk berteriak di otak Mauren, intuisi yang mengerikan. Yang Mulia, topeng Anda akan jatuh. Dia mendengus dingin. Dagu di balik topeng dengan bangga terangkat, ini bukan yang seharusnya kau tanyakan. Lakukan yang harus kau lakukan. Feiza dengan elegan membungkuk memberi hormat. Pupil merahnya berkilat sedikit sopan, itu adalah kesalahanku. Saat layar cahaya padam, jari panjangnya tanpa sadar membelai komunikator. Jiu Sui, Mauren, jangan-jangan mereka putri termulia dan paling cantik di galaksi bintang, tapi selalu memimpikannya pemandangan putus asa. Betina yang biasanya bersinar cemerlang itu, setelah kehilangan kesuburan, hilang secara misterius ke kamp konsentrasi. Sedangkan suami yang biasanya patuh 100%, seolah tidak terjadi apa-apa, mulai mencari pasangan baru. Yang lebih membuat Mauren khawatir, semua ini terus terjadi di kenyataan. Memikirkan tuan asli yang entah kenapa gagal berevolusi menjadi sampah, dan memikirkan akhir pasti mati yang mungkin tidak bisa diubah, Mauren tetap memutuskan memberitahukan semua ini kepada publik. Tugas utamanya saat ini adalah menyelamatkan betina yang ikut misi dengannya dan terluka parah. Agar kemampuannya tidak terlalu cepat terbongkar, Mauren sekali lagi memakai topeng Jiu Sui dan membuka siaran langsung antar bintang. Saat pengumuman emas zona penenangan ular meledak, berita Jiu Sui menyelamatkan sampah langsung naik menjadi trending. Nick menatap pengumuman emas yang meledak di layar, alisnya mengerut seperti tali mati, Jiu Sui gila. Berani menyelamatkan 3 sampah itu. Bayangan kepala Tuan Li berkilat dalam gelap, suaranya seperti ular berbisa, sudah mencari tahu identitas dasarnya. Belum. Dia terlalu misterius. Nick dengan jengkel menggaruk rambut. Sejak kecelakaan siaran langsung terakhir, rubah Feiza itu menjaganya lebih ketat dari markas militer. Dia menyentuh bekas interogasi di leher. Meskipun lolos 1 nyawa, tapi harganya adalah kehilangan pekerjaan. Baiklah, karena dia mau bermain-main soal betina, memainkan trik betina, biarkan tentara bayaran mengajarinya apa itu realitas. Seketika kolom komentar di bawah trending jadi lubang kotoran. Gila iya, anak suci yang sudah rusak seharusnya mati dengan damai. Kau menyelamatkan mereka, kenapa tidak sekalian datang menyelamatkanku? Sepertinya Jiu Sui ini kurang didisiplin. Bagaimana kalau kita patungan paket pengawasan? Merah muda kecil melihat komentar jahat ini, marah meledak berani menghina Yang Mulia. Aku mau meledakkan kuburan jaringan mereka. Sudut bibir Mauren di balik topeng melengkung membentuk busur berbahaya. Jarinya mengetik di layar cahaya, memproyeksikan 1 baris huruf besar. Saat kalian bilang betina harus dikuasai, aku sarankan lihat dulu laporan pemeriksaan kesehatan kalian sendiri. Bagaimanapun, binatang lebih sopan dari kalian. Jiu Sui, kau tidak tahu terima kasih. Baru terbangun bakat penenangan, apa yang harus disombongkan? Dengan sikapmu begini, jangan katakan jadi ibu besar, bahkan jadi istri ular liar pun kau tidak pantas. Ucapan pengguna melanggar aturan, akun diblokir seumur hidup. Suara peringatan, bip-bip, berbunyi gila, tapi masih tidak bisa menghentikan komentar jahat yang terus bertambah. Sialan ular-ular ini.
Aku mau menyetrum mereka sampai mati. Merah muda kecil marah sampai hampir berasap. Mauren bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya, hanya dengan sangat tenang memerintahkan, kunci alamat IP mereka. Beritahu pasukan pengawal, tangkap mereka untuk diperiksa. Jangan lepaskan satu pun. Ular yang gila memakinya, meskipun bukan tentara pemberontak, mereka juga adalah cadangannya. Aku sudah mengirim alamatnya ke pengadilan. Moye sudah membawa tim berangkat. Gemetarlah kalian. Julukan Algojo Kekaisaran bukan julukan kosong. Jatuh ke tangan Moye, kalau tidak mati pun harus kehilangan kulit. Pengingat mulai siaran. Hologram 5 dimensi berbentuk bayangan hologram turun di ruang siaran. Jumlah penonton langsung meroket ke 10 juta. Taisinlan dan dua lainnya memakai helm hologram, sedang berendam dalam cairan generasi sambil kejang. Tanduk rusa Luji yang tersisa separuh, penampangnya menunjukkan benang darah. Kelinci Xiaoshan, di bawah kulit wajah yang hitam gosong terlihat gigi putih. Yang paling parah adalah Taisinlan, perut bawahnya dibalut perban hijau pekat. Alat reproduksinya sudah penuh luka. Pesan di layar, Barage, seperti air terjun menyapu layar virtual. Buang-buang cairan generasi. Daripada untuk sampah, lebih baik untuk prajurit yang terluka. Di suku harimau sebelah, betina yang ekornya putus sudah bunuh diri. Tiga ini benar-benar tidak tahu malu. Mata Mauren berkilat segaris darah merah, pesan teratas itu datang dari suku rusa, kepala suku mereka saat ini. Betina berhati rendah dengan tulus memohon hentikan perawatan, biarkan mereka dengan bermartabat kembali ke pelukan Dewa Ular. Jumlah like per detik meroket hingga puluhan ribu. Bagaimana bisa begini? Merah muda kecil hampir menangis marah. Luji dan mereka, sebagian besar uang yang dihasilkan dari siaran langsung dikirim kembali ke suku mereka untuk memperbaiki kehidupan. Tapi suku mereka malah membalas budi dengan kejahatan, meminta perawatan dihentikan. Benar-benar ular berhati dingin. Mauren dengan dingin menatap pesan-pesan ini. Di permukaan, mereka mengaku betina dihormati, betina bisa menikahi suami yang tak terhitung jumlahnya untuk menafkahi diri sendiri. Tapi sebenarnya, pemikiran reproduksi dijadikan hukum untuk bertahan hidup. Betina dipaksa menginternalisasi aturan ini untuk menukar ruang hidup. Meskipun melihat sesamanya disiksa ular, mereka juga mati rasa dan tidak berani bicara banyak. Tidak usah berdebat lagi, mulai menenangkan. Saat tentakelnya masuk, energi hitam di tubuh Taisinlan dan dua lainnya tiba-tiba mengembun menjadi taring, menggigit kekuatan mentalnya. Api amarahnya benar-benar tersulut. Racun yang bersarang di daging dan darah Taisinlan serta yang lainnya, dan yang menghancurkan kesuburan mereka, adalah energi dari sumber yang sama. Ternyata kalian memakai trik yang sama untuk menghancurkan keluargaku. Sialnya hari ini kalian bertemu lawan yang tangguh. Mata Mauren berkilau cahaya merah. Hari ini aku akan memakai ini untuk menghancurkan konspirasi tentara pemberontak. Taring ungu merasakan suasana hati tuannya yang marah, dengan gila membesar menjadi ular raksasa, dengan gila menelan energi kacau di tubuh Taisinlan bertiga. Rumah sakit kekaisaran, pusat darurat. Bayangan kabur gelap menghindari pandangan prajurit suami, datang ke ruang darurat. Bom akan dilempar ke cairan generasi. Tali merah berkilat listrik mengikatnya erat. Dia dengan panik memutar kepala, melihat wajah cantik sempurna yang memesona semua makhluk. Feiza, bukankah dia di planet ekor rubah? Kenapa dia di sini? Feiza menjulurkan tangan, merobek topeng bayangan hitam itu, tertawa dingin, Nick, ternyata kau pengkhianatnya. Cahaya emas gelap meledak. Feiza seketika mematahkan keempat anggota tubuhnya. Tangan dan kaki Nick terpuntir, merangkak di tanah. Pupil emas gelapnya terdistorsi menjadi pusaran hitam. Hanya seorang Nick mau membandingkan kontrol kekuatan mental denganku. Konyol. Pupil merah Feiza terbagi menjadi 3, berputar balik mengontrol Nick. Nick,
Aku paling benci pengkhianat. Akhiri saja dirimu sendiri. Nick dengan keras mengangkat pisau, menusuk lehernya dengan kejam. Maureen tidak tahu apa yang terjadi di rumah sakit kekaisaran. Setelah menelan energi kacau di tubuh Tai Xinlan bertiga, 3 benih kekuatan mental kering muncul dari lautan jiwa mereka yang abu-abu. Ternyata dayanya tidak cukup, tidak bisa berkembang. Ayo kita aktifkan mereka. Maureen menggerakkan tentakel putih peraknya, baterai si kucing besar. Gembira dia berdiri. Arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke benih-benih kering itu. Tentakel hijau kelas B milik Tai Xinlan berubah menjadi tentakel kelas A yang mendekati putih perak. Warna merah kelas rendah milik Lu Ji dan kelinci Xiaoshan berubah menjadi hijau muda kelas B. Selesai. Saat Maureen menarik tentakelnya, tanda ular Tai Xinlan yang semula redup memancarkan kilau perak. Di layar monitor, tingkat kekuatan mentalnya akhirnya berhenti di kelas A. Tanduk patah di atas kepala Lu Ji muncul tunas lembut, perlahan berubah ke bentuk manusia. Sedangkan bulu kelinci Xiaoshan yang terbakar ditumbuhi bulu putih. Gusi putihnya ditutupi bibir merah muda. Apa aku salah lihat? Lu Ji dan kelinci Xiaoshan tiba-tiba berevolusi jadi bentuk manusia. Astaga, mereka sedang berevolusi. Bulu Tai Xinlan yang rusak tiba-tiba bergoyang. Di jaringan mental yang diproyeksikan oleh helm hologram, dia melihat tentakel Jiu Sui merobek kunci sampah di rantai gennya. Saat kunci terakhir putus, rahim yang direndam cairan generasi tiba-tiba berkontraksi. Ini adalah pertama kalinya dalam 20 tahun muncul reaksi aktivitas alat reproduksi. Alat reproduksi Lu Ji dan 2 ular lainnya yang cacat juga dibentuk ulang oleh Jiu Sui. Saat memutus koneksi mental, tanda ular ketiga betina itu berubah dari abu-abu gelap menjadi biru perak. Jumlah hadiah di ruang siaran meroket ke 300 juta koin emas. Efek cahayanya membentuk polusi laser. Saat ini yang paling panik adalah para ular jantan, hak penentuan kesuburan yang mereka monopoli selama 100 tahun, hancur total bersamaan dengan kebangkitan 3 sampah ini. Maureen tidak bicara, merah muda kecil sudah mengganti akun kecil dan mulai memaki, tadi bilang menyelamatkan mereka itu buang-buang. Bilang mereka membebani seluruh suku. Sekarang kenapa tidak bicara? Pesan di layar tiba-tiba meledak dengan efek pertobatan khusus. Suku rusa, tidak punya hati. Aku bersalah, aku menyesal, aku tidak seharusnya meninggalkan sesamaku. Aku yang pernah bilang pada fans untuk melaporkan sampah, sekarang aku mohon diberi branding penjahat. Ini baru arah yang seharusnya kalian kagumi. Maureen mengarahkan pesan di layar ke arah kamp konsentrasi. Di sana, tangisan jutaan sampah sedang menghancurkan telinga setiap ular lewat jaringan. Ruangan kekaisaran tertentu. Influencer besar David, seekor beruang dengan jutaan penggemar, baru mau mengirim pesan lagi. Pintu tiba-tiba ditendang orang. Prajurit pengadilan berseragam hitam menyerbu masuk, menekannya di sofa. Sepatu bot militer hitam dengan keras menginjak wajahnya. Suara Moye terdengar seperti sabit dewa kematian. Adegan yang sama muncul di berbagai tempat. Malam ini semua tentara bayaran yang menghina Jiu Sui dan Maureen ditangkap oleh pengadilan, dikurung untuk diselidiki. Markas rahasia tentara pemberontak. Garis cahaya dingin dari layar menerangi bayangan Tuan Li. Dia menatap ruang siaran Jiu Sui yang berkilauan oleh cahaya hadiah. Dunia ini tidak butuh penyelamat. Tuan, tidak bagus. Kami kehilangan kontak. Tentara bayaran kami semua ditangkap. Di sini sudah tidak aman. Anda harus segera mundur, komunikator berkata dengan panik. Jiu Sui, tunggu saja kau. Tuan Li melempar komunikator dan pergi dengan marah. Ruang siaran Jiu Sui sekali lagi memicu badai hadiah. Kata-kata pujian untuk Jiu Sui bertebaran seperti kembang api. Merah muda kecil, kau ambil alih ruang siaran. Maureen masuk ke akun ular putri Maureen, mengajukan permintaan koneksi dengan ruang siaran Jiu Sui.
Merah muda kecil mengklik setuju. Seketika wajah cantik bening Mauren muncul di layar. Guru, terima kasih sudah menyelamatkan Tai Xinlan dan mereka. Mauren dengan tulus berterima kasih pada dirinya sendiri. Ini adalah titel yang dia pikirkan untuk dirinya, murid Jiu Sui. Dengan begini, dia bisa menjelaskan perubahan tubuh dan kekuatan mentalnya dengan sempurna. Tidak perlu sungkan, lakukan yang harus kau lakukan. Merah muda kecil berkata dengan nada Jiu Sui. Baik, Mauren mengangguk, dengan serius berkata pada kamera. Pertama, aku mau berterima kasih pada guru. Dia tidak hanya meningkatkan tubuh dan kekuatan mentalku, tapi juga mengajariku cara menjadi ular yang benar. Banyak yang penasaran kenapa aku harus keluar membela betina. Karena hari ini mereka adalah hari esok kita. Mauren membuka laporan pemeriksaan gen tersembunyi. Seorang mantan betina suci yang pernah melahirkan 12 ular kelas 3S, meskipun rahimnya penuh retakan, tetap diikat di ranjang besi kamp konsentrasi untuk menjalankan tugas penenangan. Video close-up tangannya yang berdarah, sebuah gelang bertuliskan nomor sampah 897. Feiza yang sedang menonton siaran, pupil merahnya menyempit. Jantungnya bergetar keras. Ini data ibunya, ke-11 kakak ularnya yang kelas S, saat dia berlutut memohon untuk menyelamatkan ibu mereka, memilih untuk menutup mata tidak mau tahu. Akhirnya, ibunya dikubur di tanah tandus rubah. Tidak disangka Mauren ternyata membela ibunya. Putri jahat yang dulu memotong 9 ekornya. Benar-benar berbeda. Dunia ini sama sekali tidak ada betina yang dihormati atau ular rendah. Mauren memajang gambar alat reproduksi betina suci yang busuk itu memenuhi layar. Ini adalah akhir sejati dari betina suci. Pesan di layar seketika meledak. Gila ya, berani menghina kehormatan betina suci. Kalau tidak membalas dendam, bagaimana kelompok bisa berlanjut? Itu selalu lebih baik daripada wanita bumi kuno yang tidak bisa poligami. Mauren tertawa dingin, dulu betina suci menyelamatkan alat reproduksi kalian yang terbakar dan terluka. Kalian langsung mengubah pahlawan menjadi alat penenang. Masih berani bicara kehormatan. Dari bumi kuno ke galaksi ular, yang berubah hanya bentuk rantainya. Hari ini aku tidak bicara untuk betina dan sampah, besok semua betina akan jadi barang dengan harga yang jelas. Yang mulia bicaranya bagus. Merah muda kecil dengan gembira membuka efek khusus ruang siaran. Ribuan cahaya bintang jatuh di wajah cantik Mauren. Siaran langsung ini akhirnya merobek kebenaran paling berdarah di galaksi ular. Privilese betina yang disebut-sebut, tidak lebih dari jebakan bertahan hidup yang dirancang dengan cermat oleh sistem jantan. Cahaya bintang menerangi jutaan wajah ular yang membara. Kedalaman kamp konsentrasi. Penjaga ular duduk di depan layar cahaya, mengerutkan alisnya pada ruang siaran Jiu Sui. Di belakangnya, puluhan sampah kering tiba-tiba secara kolektif mengeluarkan tawa gila. Tenggorokan mereka yang pita suaranya telah dipotong mengeluarkan auman seperti binatang buas. Ekor ular yang putus memukul-mukul lantai, menggambar nama Mauren di debu. Mata penjaga ular itu berkilat teringat wajah tua ibunya yang mati tanpa bisa menutup mata. Tongkat yang berputar di udara akhirnya tidak jadi jatuh. Yang paling terkejut adalah ular-ular yang sedang mengantri untuk screening gen di pusat kesuburan. Menatap layar siaran, tiba-tiba seorang ular dari suku macan tutul yang sedang hamil merobek alat deteksi. Suaminya yang dari suku serigala berteriak marah, "Kau mau melanggar hukum genetik." Dia mengangkat cakarnya, tertawa dingin, "Putriku meskipun lahir jadi sampah, aku juga akan memeliharanya seumur hidup." Di bawah cahaya bintang, Mauren melihat kurva tingkat kesadaran yang meroket secara real-time, lalu tersenyum. Garis yang meledak itu sedang merobek langit galaksi ular yang gelap pekat. Di bawah langit bintang, Feiza bersandar di pagar, jari berototnya memegang setengah batang rokok. Dia mendongak.
Air mata di sudut matanya diwarnai cahaya bulan menjadi merah darah. Alis matanya yang memesona semua makhluk mengandung kesedihan yang tidak bisa meleleh, seolah detik berikutnya akan hancur bersama abu rokok yang melayang. Teringat Mauren yang membela betina, jantungnya tanpa alasan berdebar, seperti sedang dipegang lembut oleh seseorang. Dia menatap langit malam yang dalam. Untuk pertama kalinya di kegelapan tak berujung ini dia melihat secercah cahaya hangat. Istana Bulan Hua, kamar putri. Menutup ruang siaran, Mauren minum air lemon, berselancar di jaringan. Melihat para betina spontan membentuk kelompok saling bantu, sudut bibirnya tidak bisa menahan untuk naik. Api bintang kecil bisa membakar padang. Nanti meskipun aku dipaksa oleh plot ke pasar gelap, aku tidak takut tidak ada yang membantu. Yang mulia, kelompok kekuasaan ular internal kekaisaran mau menutup ruang siaran Anda. Adalah Yang Mulia Ratu Catherine yang turun tangan menekan mereka. Dia juga mengirim undangan, berharap Anda besok sore bisa ke istana untuk minum teh dengannya. Bantu aku membalas, katakan terima kasih atas perlindungannya. Karena alasan khusus tertentu, aku sekarang belum bisa membongkar identitasku. Baik, Institut Penelitian Kekaisaran juga sedang mengundang Anda menjadi dosen. Mereka memberi syarat yang sangat bagus. Tidak pergi, Mauren dengan tegas menolak. 10 klan besar kekaisaran sedang menaikkan harga. Memohon Anda memilih ular jantan kelas tinggi dari klan mereka untuk menjadi suami, bahkan menjadi suami ujian atau kekasih juga boleh. Tidak mau, klan besar kekaisaran paling menyebalkan. Mata mereka hanya melihat keuntungan, tidak ada kemanusiaan. Aku tidak mau terlibat masalah ini. Mauren mengibaskan tangannya menolak. Moye menangkap sekelompok ular tukang maki itu. Ada berapa tentara pemberontak? Ada 320 tentara pemberontak. Sisanya murni bermulut besar, tapi setelah dididik oleh Moye, mulut busuk itu tidak berani menyemprot kotoran lagi. Influencer David si beruang itu tentara pemberontak. Dia bukan tentara pemberontak, hanya influencer berhati hitam yang dapat uang untuk melakukan pekerjaan. Tapi si bajingan ini sangat sampah. Dia memaksa adiknya menari di klub, bahkan mencuri uang hasil menjual tubuh mereka, langsung dipakai untuk diberikan ke betina dengan kesuburan tinggi. Moye memotong akarnya, yang tidak bermoral, mencincangnya dan merebusnya menjadi sup lalu memberikannya padanya untuk diminum. Operasi ini benar-benar racun dilawan dengan racun. Moye begitu kejam, pupil Mauren bergetar hebat, dia bahkan agak kasihan pada si beruang besar itu. Kau kira julukan, Algojo Kekaisaran, itu kosong. Tiba-tiba layar monitor muncul. Cahaya dingin memotong patung malam. Seragam hitam membungkus tubuh yang penuh daya ledak. Rambut panjang berkilau racun mengalir dari tepi topi militer. Dia dengan jari-jarinya yang mengenakan sarung tangan kulit hitam menekan pelipis. Mendengar ular yang dipaksa minum sup mengeluarkan jeritan menyedihkan, sudut bibir merah Moye melengkung, seolah mendengar musik yang paling indah. Mauren melihat wajah tampan Moye yang aneh dan kejam, dan cepat mengalihkan pandangannya. Astaga, terlalu erotis. Sistem gelap yang sadis, penjaga penjara berjalan, walking sadis. Dia entah kenapa merasa tenggorokannya agak kering. Cepat minum jus jeruk lagi. Yang mulia, kekuatan mental Anda sangat kurang. Harus diisi ulang dengan suami. Bagaimana kalau memanggil Moye pulang untuk memberimu suplemen? Tidak mau. Mauren melompat berdiri, gelasnya hampir terbang keluar. Ular gelap kejam seperti ini hanya bisa dilihat dari jauh, tidak bisa dimainkan dari dekat. Lagi pula dia sedang sibuk menginterogasi tahanan. Aku panggil dia pulang untuk main ringan-ringan, takutnya dia malah memasukkan racun ke mulutku. Kalau begitu panggil Feiza, dia juga di ibu kota. Merah muda kecil memutar video pengawasan. Feiza bersandar di pagar di bawah cahaya bulan. Kemeja sutranya melorot, memperlihatkan pergelangan tangan yang putih seperti giok. Langit dan bumi seakan membeku,
wajah tampan yang memesona semua makhluk itu membawa kesedihan yang menyayat hati. Yang mulia, daging rubah juga enak. Tidak kalah dari daging kucing. Merah muda kecil tertawa hehehe. Puff, Mauren menyemprotkan jusnya. Yang mulia, daging rubah seenak apapun, tidak perlu segembira ini, kan? Merah muda kecil cepat menyuruh robot pembantu mengirim handuk, membersihkan meja. Enak kepala buntutmu. Mauren dengan tidak senang meletakkan gelasnya. Feiza si rubah pintar ini, aku takut kalau kontak langsung, topengku akan copot. Yang mulia kalau mau upgrade tidak bisa pilih-pilih. Moye, Feiza, Lan Changning, Anda harus pilih satu. Aku juga mau upgrade, tapi aku harus mencapai tingkat penyatuan jiwa dan raga dengan mereka baru bisa menyerap esensi suami. Itu terlalu sulit. Mauren menghela napas panjang. Ketiga suami itu, satu lebih aneh dari yang lain. Aku tidak percaya diri bisa menaklukkan mereka. Merah muda kecil dengan tak berdaya berkata, kalau begitu panggil si kucing besar pulang untuk memberimu suplemen. Mauren mengerutkan dahi, dia sibuk di markas militer. Jangan ganggu dia. Yang mulia, kalau terus begini, ini sangat merusak tubuh. Betina kelas tinggi kekaisaran semuanya menikahi suami dari kekuasaan tinggi yang kuat untuk mencari uang menafkahi keluarga, lalu mengambil beberapa ular tampan yang penurut pulang untuk hiburan. Aku tidak tertarik membuka harem binatang buas. Jangan bahas yang tidak berguna. Aku mau lihat malam ini dapat berapa koin emas. Mauren masuk ke beken siaran langsung, dan seketika terkejut melihat deretan angka 0. Total hadiah 300 juta. Kita dapat 150 juta koin emas. Cicilan bulan depan tidak perlu dicari lagi. Kalau Anda membuka saluran reservasi penenangan, pasti banyak ular jantan mau bayar mahal mencarimu. Aku ini putri mulia kekaisaran, mencari uang dengan menenangkan ular jantan, kalau tersebar akan merusak reputasi. Yang mulia Ratu Catherine kalau tahu, dia bisa memukulku sampai mati atau memaksaku menerima semua ular itu. Mauren cepat menggelengkan kepala. Ratu Catherine itu bisa dibilang setara dengan versi ular Huang Aotian. Dulu bertemu satu, terima satu, haremnya sampai tidak cukup. Apa tidak bagusnya? Ratu Catherine dulu hanya kelas A, adalah putri paling tidak mencolok di keluarga kerajaan. Dengan mengandalkan menerima suami, kekuatan mentalnya naik ke 3S, lalu dia naik tahta. Kau seharusnya belajar darinya. Mauren memutar matanya, bakat kekuatan mentalku adalah menelan dan fusi. Tidak peduli berapa banyak esensi suami yang kuserap, aku bisa mencernanya menjadi energi. Aku tidak punya bakat itu. Menyerap satu saja sudah mau meledak. Kalau begitu kita terima 2-3 saja. Sepertinya kau minta dipukul. Mauren baru mau membereskan merah muda kecil. Tiba-tiba bel berbunyi, membawa otoritas tongkat kekuasaan raja, surat emas. Yang mulia ratu minta Anda segera masuk istana. Merah muda kecil dengan serius berkata, diperkirakan beliau mau menginterogasi hubungan Anda dengan Jiu Sui. Carikan aku baju yang lebih tampan. Mauren meminum habis air lemonnya sekali teguk. Merah muda kecil memerintahkan robot pembantu mendorong keluar lemari pakaian. Mauren memilih satu setelan rompi celana, mengenakannya ke badan, seketika memancarkan aura setinggi 2 meter. Dengan sekali ayunan bahu, seolah memancarkan sinyal bahaya, pria dilarang mendekat. Merah muda kecil diam-diam mengeluarkan kacamata hitam warna teh dan memakaikannya padanya. Mauren saat ini sempurna mewujudkan apa itu, setelan dipakai, cinta pun putus. Kacamata dikenakan, cinta pun undur diri. Dari gadis manis yang bucin, budak cinta, dia berevolusi menjadi dewi perang jalanan yang keren. Berangkat. Putri hanya terhubung dengan Streamer wanita. Gosip, putri hanya terhubung dengan Streamer wanita, ternyata membuat ratu yang selalu tenang langsung ingin menguji, bahkan memanggil putrinya pulang tengah malam.
Dia takut anak ketiga ini mengikuti jejak kakak pertamanya, meninggalkan suami yang dipasangkan oleh keluarga kerajaan, dan malah jatuh cinta pada betina berhati baik. Tapi Ratu tidak tahu, Streamer terkenal di galaksi yang dipuja ribuan orang ini, sebenarnya adalah putrinya sendiri. Istana Kekaisaran. Mauren berlutut memberi hormat, Ananda telah bertemu Ibu Ratu. Mauren, kau tahu salahmu. Ananda tidak tahu di mana letak kesalahan Ananda. Bersekutu dengan Jiu Sui, kau benar-benar berpikir aku tidak akan menghukum dosamu. Mohon Ibu Ratu dengar penjelasan Ananda, awalnya kami bertemu adalah karena urusan internal yang belum selesai. Kemudian dia membantuku meningkatkan tubuh dan tingkat kekuatan mentalku, setelah itu barulah aku mengakuinya sebagai guru. Tidak bisa segera memberitahu Anda adalah kesalahan Ananda. Dia berbicara dengan tulus. Ratu Catherine mengamati dari atas ke bawah putri sampah ini, lalu berbalik memerintahkan kepala pengawal, ukur kekuatan mentalnya. Pengawal membawa alat ukur. Mauren meletakkan tangannya, menyembunyikan tentakel taring dan tentakel baterainya. Deteksi, tubuh kelas B, kekuatan mental kelas A. Bagus, Ratu Catherine mengangguk. Jiu Sui memang berbakat. Aku ingin mengangkatnya jadi anak angkat, setara dengan posisimu sebagai putri. Menurutmu bagaimana? Ibu, dia punya kesulitan yang tidak bisa diungkapkan, dia tidak bisa membongkar identitasnya. Ananda takut harus mengecewakan kebaikan hati Anda. Bersembunyi di bayang-bayang jaringan, aku lihat dia mau menggoyahkan fondasi kekaisaran. Ratu Catherine berkata dengan dingin. Ibu Ratu, Jiu Sui selalu mendukung betina yang mandiri dan kuat, sama seperti Anda dulu. Jangan lihat Ratu sekarang berkuasa. Dulu dia juga adalah boneka yang dikontrol oleh klan raksasa. Kau begitu percaya padanya. Ratu menatap Mauren dengan tajam. Karena tentara pemberontak adalah musuh bersama aku dan Jiu Sui. Dia tidak akan mengkhianatiku. Dulu kakak sulungmu juga bicara begitu, ular beruang itu tidak akan mengkhianatinya. Kemudian dia malah mau merampas tahtaku untuk diberikan padanya sebagai mas kawin. Ratu tertawa dingin, kau sekarang persis sama dengannya. Ibu Ratu, aku tidak akan main lesbian, apalagi main cinta online. Mauren dengan tegas berkata, kakak sulung diusir waktu itu dia masih anak-anak. Dalam kesanku, dia adalah betina suci yang baik hati. Di satu sisi, dia bermain drama cinta yang menyiksa dengan pemimpin pemberontak, di sisi lain dia mau merebut tahta untuk menyembuhkan jiwanya yang hancur. Dasar, bucin sialan. Kau ini belajar kata-kata aneh dari mana? Ratu merasa marah sekaligus lucu. Dengan tak berdaya dia mengibaskan tangan, menyuruhnya mundur. Mauren keluar istana, tiba-tiba rasa pusing menyerangnya. Baru mau jatuh. Aroma naga ular menerpanya, lalu dia jatuh ke pelukan yang hangat dan kuat. Kucing besar, kenapa kau datang? Mauren dengan cepat mengangkat kepala, matanya berkilau penuh kejutan, seperti anak anjing. Aku dengar Ratu memanggilmu di markas militer, aku langsung lari ke sini. Yin Jiuyao berkata dengan suara serak. Ratu tidak menghukummu, kan? Ibu Ratu tidak menyalahkanku. Aku hanya lelah. Suara Mauren lembut seperti kucing manja. Kau malam ini mengecam tentara pemberontak, seharusnya kau menungguku. Yin Jiuyao memeluknya lebih erat. Seragam militer yang hangat menekan bahunya. Mereka itu sekelompok anjing gila. Kau terang-terangan menamparkan wajah mereka, aku takut mereka akan balas menggigit. Aduh, jangan ceramah lagi. Aku kesakitan. Mauren menempel erat di tubuhnya seperti kue mochi. Yin Jiuyao suaranya serak, ayo pergi, aku bawa kau pulang. Dia menggendong Mauren berjalan ke mobil melayang. Lengannya tanpa sadar mengerat, seolah yang ada dalam pelukannya adalah harta langka. Istana Bulan Hua. Cahaya bulan dari jendela Istana Bulan Hua tersebar. Mauren membuka mata. Telapak tangan Yin Jiuyao yang hangat menempel di pipinya yang panas.
Sebentar lagi aku harus kembali ke markas Lembah Hitam. Kapan kita bisa bertemu lagi, aku tidak tahu. Mauren menangkap pergelangan tangan si kucing besar. Mata kuningnya penuh kejutan, kau jelas-jelas minta cuti seminggu. Di lembah sunyi aku menemukan sesuatu. Aku harus kembali ke Lembah Hitam untuk menyelidikinya. Ekspresi Yin Jiuyao seketika menjadi serius. Baiklah. Mauren menenggelamkan pipinya di dada pria itu. Karena ini untuk melawan tentara pemberontak, aku tidak akan menahanmu. Yin Jiuyao mengusap rambutnya yang lembut, aku sudah bicarakan ini dengan Moye. Selama aku pergi, dia yang akan melindungimu. Apa? Mauren seperti kucing yang ekornya diinjak, langsung duduk tegak. Kalian kapan membicarakannya? Dia terakhir kali bilang mau menjadikanku spesimen. Kenapa kau bisa tenang menyerahkanku padanya? Dia sudah mau menciummu, apa yang perlu aku khawatirkan? Yin Jiuyao dengan santai berkata, ular itu, bahkan cangkir teh yang disentuh orang lain saja akan langsung dia hancurkan di tempat. Memalukan sekali, telinga Mauren seketika memerah. Kenapa kau tahu aku menciumnya? Aku mencium aromamu di tubuhnya. Pupil emas Yin Jiuyao berkilat cemburu. Ini sudah cemburu. Mauren memiringkan matanya. Kau menyuruh dia melindungiku, apa kau tidak takut aku dengannya? Yin Jiuyao dengan dominan melingkari pinggangnya, aku adalah suami pertamamu. Terakhir kali aku membantu Lan Changming menenangkan diri, kau langsung marah dan kabur. Kali ini kau benar-benar tidak keberatan. Dia menatap pupil emas yang menjadi cemerlang karena cemburu. Tiba-tiba dia merasa si kucing besar yang bulunya berdiri di pelukannya ini, lebih lucu dari kapanpun. Tidak, cemburu itu tidak mungkin. Yin Jiuyao menghela napas. Tapi keselamatanmu lebih penting. Kucing besar, kau benar-benar baik. Suara lembut Mauren masuk ke tenggorokan si kucing besar. Dengkuran puas keluar, baru mau menunduk. Aroma mandragora yang samar tiba-tiba masuk dari jendela. Telinga Yin Jiuyao seketika berdiri, ular sialan itu kembali. Dia mendorong Mauren ke belakang. Taring emasnya muncul. Pintu kayu mengeluarkan suara berdecit. Moye bersandar di kusen pintu, jari panjangnya memegang cangkir kristal yang indah. Selamat pagi, suaranya seperti madu beracun yang pekat. Pupil merah vertikalnya menyapu ranjang yang berantakan, dan berhenti setengah detik lebih lama di pipi merah Mauren. Kau beli apa yang enak? Yin Jiuyao dengan santai mau mengambil cangkir itu. Moye dengan tepat menangkap pergelangan tangannya, tanganmu kotor, jangan disentuh. Dua orang itu saling menatap, seolah kilat biru bercabang di udara. Mauren melihat kedua pria itu bersitegang. Dia memegangi perutnya dan berpura-pura kasihan, lapar sekali. Ke ruang makan, Moye menyamping memberi jalan. Aku gendong kau pergi. Yin Jiuyao menggendong Mauren, melesat seperti angin topan ke ruang makan. Moye dengan santai membuka cangkir, mendorong piring ke depan Mauren. Jarinya tanpa sengaja menyentuhnya, suhu rendah yang dingin, tapi membawa daya tarik mematikan. Di lautan jiwa, merah muda kecil sibuk merefresh layar, si aktor benar-benar ada. Malam jadi penjaga penjara, siang jadi aktor. Tutup mulut, Mauren minum sup kental. Tiba-tiba dia merasa ular Moye ini juga tidak begitu menyebalkan. Ternyata mau menaklukkan hati wanita harus lebih dulu menaklukkan perutnya. Orang bumi kuno tidak bohong. Perasaan yang hebat. Merah muda kecil terkagum. Cakar tajam Yin Jiuyao tanpa sengaja menggaruk meja, ular sialan. Kelompok tentara pemberontak yang kau tangkap kemarin, apa ada hasil interogasinya? Pupil merah vertikal Moye terangkat dengan acuh tak acuh, lalu kau di lembah sunyi menemukan apa? Rahasia militer. Yin Jiuyao memamerkan taringnya yang tajam. Moye tertawa rendah. Sendok berputar seperti kupu-kupu. Dua kata pendek itu membawa tekanan yang berwibawa. Sama. Asap tak kasat mata meledak di udara. Di lautan jiwa,
merah muda kecil gembira hingga mengeluarkan percikan api. Adegan kompetisi jantan. Cepat keluarkan jurus besar. Kompetisi jantan apanya? Mauren menarik lengan Yin Jiuyao yang tegang, tapi malah ditarik masuk ke pelukannya. Temani aku membereskan barang. Yin Jiuyao dengan dominan melingkari pinggangnya, mengangkat dagu, dan lewat di depan Moye. Ekornya dengan bangga berdiri, bahkan dengan provokatif menyapu rambut hitam Moye yang jatuh. Moye hanya mengangkat gelas airnya dan meminumnya habis. Tidak bergerak sama sekali. Menang lagi. Mauren dalam hati memberi Yin Jiuyao jempol. Tapi saat berbalik, dia bertabrakan pandangan dengan Moye yang tersenyum tapi tidak tersenyum. Ular itu menyeka bibirnya dengan sendok. Kakimu berjalan dengan baik, tidak kuantar. Provokatif. Ini provokasi telanjang. Ular sialan kau. Telinga Yin Jiuyao meledak. Bulu salju putihnya berdiri. Kilat putih perak berderak di antara cakarnya. Moye dengan jijik melengkungkan bibir merahnya. Rambut hitamnya mengeluarkan aura biru. Arus listrik dan aura bertabrakan keras di udara. Mauren menelan ludah dan mundur separuh langkah. Otaknya tiba-tiba memunculkan adegan klasik duel di puncak terlarang. Mohon kalian jangan berkelahi lagi. Suasana pembunuhan itu tiba-tiba jadi konyol. Yang mulia, jangan pedulikan mereka. Ular jantan kalau mau mendapatkan betina memang harus berduel sampai otaknya keluar. Ada benarnya. Mauren kembali ke meja makan, menggigit satu Xiao Longbao. Pergi. Jangan bertengkar di atas makananku. Benar-benar kekanak-kanakan. Ekor Yin Jiuyao tiba-tiba kaku di udara. Dia dengan malu berkata, aku tidak setersembunyi ular busuk itu. Moye tertawa dingin, selalu lebih baik dari kucing bodoh yang bahkan tidak bisa melindungi mangsanya. Yin Jiuyao menatap Moye dengan tajam. Sebelum si ular bisa bereaksi, dia dengan tubuh panjangnya memeluk Mauren, dan membawanya masuk ke kamar. Dia dengan lembut meletakkan Mauren di tepi ranjang, menundukkan kepala seperti kucing besar yang kehilangan jiwa. Ular busuk itu benar-benar menyebalkan. Aku ingin mengecilkanmu dan memasukkanmu ke kantong untuk kubawa pergi. Mauren mengulurkan tangan mengusap kepala berbulunya, kalau begitu aku temani kau ke markas lembah hitam, bagaimana? Tidak boleh. Si kucing besar dengan cepat mengangkat kepala. Di sana terlalu berbahaya. Binatang mutan akhir-akhir ini sering mengamuk. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Kalau begitu aku suruh Moye pindah keluar. Supaya kau tidak cemburu setiap hari. Juga tidak boleh. Alis Yin Jiuyao berkerut dalam. Tentara pemberontak selanjutnya pasti akan menargetkanmu. Kau harus ada suami yang melindungimu. Ular itu meskipun agak aneh, tapi kemampuannya melindungi orang sangat hebat. Lalu kau sebenarnya mau bagaimana? Mauren melipat tangan di dada, berkata dengan marah. Si kucing besar dengan menyedihkan meraba-rabakan cakarnya. Ekornya dengan lemas menyapu lantai, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya tidak mau kau dalam bahaya, tapi aku juga tidak mau kau bersamanya. Suaranya semakin kecil, terdengar agak manja.